Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Nur Afifatur Rohma, biasa dipanggil dengan Kak Vera. Di sini kakak akan membawakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Persahabatan yang Indah. Di sini sebelum kita masuk ke dalam mendongeng, kakak akan mengenalkan beberapa tokoh yang akan muncul dalam cerita mendongeng tersebut. Yang pertama, ada harimau. Harimau ini berperan sebagai Rocky. Rocky ini orangnya sangat keras kepala. Karakter suaranya seperti ini. Halo semuanya. Kemudian yang kedua ada hewan kelinci. Kelinci ini berperan sebagai Cici. Orangnya itu suka jahil dan senang bercanda. Karakter suaranya seperti ini. Halo semuanya. Kemudian yang ketiga ada hewan gajah. Gajah ini berperan sebagai Digo. Digo ini orangnya sangat bijaksana dan suka menolong. Karakter suaranya seperti ini. Halo semuanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Digo dan Rocky mendatangi rumah Cici untuk mengajak bermain bersama. Saat tiba di rumah Cici, Digo melihat melalui jendela banyak wortel yang berserakan di lantainya. Tiba-tiba saat Digo memanggil Cici, namun tidak ada balasan sama sekali. Halo Cici, apakah kamu sedang di rumah? Tok 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 sambil mengetuk pintu, kata Digo. Digo, apakah iya Cici tidak ada di rumahnya? Apa kita pulang saja ya? Apa mungkin dia tidur? Kata Rocky sambil menduga-duga kalau kelinci tidak ada di rumahnya. Digo dan Rocky pun terus mengetuk pintu dan jendela rumah Cici karena mereka khawatir dengan keadaan Cici setelah melihat banyak wortel yang berserakan di lantai. Setelah mengetuk lama, akhirnya Cici pun terlihat dari jendela. Krek, Cici membukakan pintu rumahnya. Kau dari mana saja, Ci? Aku dan Rocky dari tadi mengetuk pintu dan jendelamu, tetapi kau tidak kunjung keluar, tanya Digo pada Cici. Maaf, Digo dan Rocky, aku habis ketiduran akibat makan wortel yang banyak tadi, ucap Cici sambil menunjukkan rasa bersalah kepada Digo dan Rocky. Kamu itu Ci sudah membuat aku dan Rocky menunggu lama. Lain kali kalau makan-makan ajak kami, ucap Digo pada Cici. Setelah selesai berbicara, mereka pun pergi dengan bernyanyi-nyanyi di jalan menuju ke samping sungai untuk bermain. Sesampainya di samping sungai, mereka asik bermain bersama. Namun, Rocky yang keras kepala lagi-lagi tidak menghiraukan omongan sang Digo. Digo, aku ingin minum air sungai ini. Apakah tidak berbahaya ya? Tanya Rocky. Kamu mau minum air ini? Iya, tidak berbahaya. Tapi kamu cukup minum di pinggir-pinggir sungai saja ya, karena semakin kamu mengambil air ke tengah, maka kamu akan tenggelam, jawab Digo. Namun, sang Rocky merasa tidak puas dengan air di pinggiran sungai itu. Rocky ingin mencoba air yang sedikit ke tengah. Digo, air ini tidak segar menurutku, ucap Rocky sambil berpikir dia akan mengambil air di tengah sungai tersebut.
Oh, begitu ya Robi. Ya udah, nanti kita minum di rumahnya Cici saja ya. Pasti segar air di sana. Tetapi kalau air di tengah sungai itu mesti segar loh, Robi. Jawab gajah dengan tertawa berbahak-bahak. Namun di sisi lain, Digo sambil menasehati Rocky jangan sampai minum air yang di tengah sungai itu karena sungainya dalam. Kemudian saat Digo lagi asik bermain lari-larian dengan sang Cici, tiba-tiba Rocky terjebur ke sungai dan meminta tolong. Tolong! Digo, Cici, tolong aku! Ucap harimau sambil teriak minta tolong dengan nafas terengah-engah. Digo dan Cici pun mencari ide untuk menolong harimau. Digo, aku punya ide. Ayo kita mencari kayu yang panjang untuk menolong Rocky, ucap Cici kepada Digo. Baik Cici, ayo kita cari kayunya. Kasihan Rocky, jawab Digo. Mereka pun mencari kayu di samping-samping sungai. Akhirnya kayu yang mereka cari sudah dapat. Digo dan Cici pun menolong Rocky. Rocky, ini pegang kayunya. Cepat, ucap Digo sambil melemparkan kayu kepada Rocky. Rocky pun segera memegang kayunya dan perlahan-lahan ke tepi sungai. Namun, kelinci tetap saja jahil dan suka bercanda. Rocky, kenapa kamu mau memegang kayunya? Kan kamu sedang ingin menikmati air di tengah sungai itu, ucap Cici Sambil meledek dan tertawa. Apa sih kamu, Ci? Aku masih mau hidup. Apa kamu mau kehilangan sahabat sepertiku? Meskipun aku keras kepala sih, jawab Rocky sambil menahan nangis karena merasa bersalah dengan Digo. Akhirnya Rocky menemui sang Digo dan meminta maaf karena sudah keras kepala dan tidak mau mendengarkan Digo agar tidak ke tengah sungai. Digo, maafkan aku telah bersalah kepadamu. Aku telah mengingkari bicaraku tadi. Aku sudah keras kepala, Digo, dan aku sangat berterima kasih kepadamu dan Cici, ucap harimau sambil menangis dan memeluk Digo dan Cici yang berada di depannya saling bergantian. Dan pada akhirnya mereka saling berpelukan dan melanjutkan bermain lari-larian hingga sampai ke rumah Cici. Jadi pesan moral dari kisah dongeng ini adalah sahabat yang baik tentu saja akan mengarahkanmu ke perbuatan yang benar dan jauhi sifat keras kepala karena dengan sifat itu kita tidak akan mau untuk mendengarkan perkataan orang lain yang sebenarnya benar. Terima kasih semua.